Hai, ketemu lagi di Tips Berkarya di IT dengan saya Julian Alimin. Saat ini Indonesia dan bahkan seluruh dunia sedang diserang oleh virus jenis corona yang jenis strain-nya itu COVID-19. Ini sesuatu yang menurut saya sebetulnya sangat mengerikan. Dan dengan maraknya dan ketakutan dari masyarakat, semakin banyak perusahaan yang memberlakukan kebijaksanaan untuk work from home. Jadi karyawan dipersilahkan untuk bisa bekerja di rumah. Bahkan ada perusahaan yang bukan mempersilahkan tetapi mewajibkan, tidak mengizinkan karyawannya untuk datang ke kantor. Namun pastinya ada juga beberapa perusahaan di mana karyawannya justru menuntut karena rasa ketakutan bahwa mereka atau keluarganya menjadi tidak aman jika mereka datang ke kantor. Gitu. Nah, work from home ini sebetulnya kalau di dunia IT bukan sesuatu yang baru ya. Biasanya ini disebut dengan remote, bekerja remote. Jadi bekerjanya itu tidak harus berada di lokasi kantor atau di lokasi office, tapi bisa bekerja di mana saja. Umumnya ya di rumah. Kalau dalam case ini work from home, harapannya pastinya orangnya jangan bekerja di kafe atau bekerja di tempat-tempat yang berkerumunan yang lain. Harapannya dia bekerjanya di rumah agar aman dan tidak berpotensi terkena dengan orang lain yang terjangkit dengan virus tersebut gitu. Nah, nggak jarang kalau saya sedang memposting lowongan pekerjaan di grup atau di media sosial seperti Facebook atau yang lain, mereka suka menghubungi saya, "Pak, ini bisa kerja remote nggak?" Gitu. Nah, ini sepertinya sesuatu yang kadang menurut saya agak ganjil dalam artian kita sudah memberikan lowongan untuk bekerja di kantor kita, tetapi yang melamar mereka malah menanyakan apakah bisa bekerja remote. Lalu tentunya saya ngobrol dengan teman-teman saya yang juga manajer di perusahaan-perusahaan yang lain. Kalian saat ini menerima pekerja remote tidak? Gitu. Dan kebijaksanaannya seperti apa? Nah, yang sering saya dengar dari mereka, kalau mereka mengambil karyawan untuk remote, mereka sebenarnya banyak keluhan. Banyak keluhannya itu seperti ini. Kita sudah memberikan pekerjaan remote untuk si karyawan, lalu pada saat si karyawan ditanya, pada saat ditanya ke karyawannya, pekerjaannya udah selesai nggak? Dia jawabnya, sorry, ini lagi banyak deadline di kantor. Loh, bukannya kantor kamu ini? Gitu. Ternyata dia punya pekerjaannya dua. Jadi yang pekerjaan remote ini adalah pekerjaan yang dilakukan berbarengan dengan pekerjaan sehari-hari dia di kantor. Gitu. Lalu ada juga yang pada saat ditanya tentang deadline pekerjaannya, jadi orang ini sudah diterima full time menjadi remote worker, pada saat kita minta progres dia bilang, "Sorry Pak, sakit." Pernah juga ada salah satu karyawan pas saya follow up pekerjaan, dia bilang, "Pak, maaf Pak, sakit." Hari kedua saya tanya lagi, dia bilang, "Iya Pak, saya sakit." Terus dia kirim foto dia yang mukanya kata dia sakit, dia kirim juga foto anaknya dan istrinya, dan dia bilang semoga saya sakit semua. Oke, ya saya ngerti lah, orang pasti bisa sakit. Tetapi kadang-kadang ada juga yang alasannya tuh udah mulai aneh. Seperti yang tadi, "Pak, lagi banyak deadline di kantor, sedang nggak kepegang," atau pada saat diajak conference call, "Hey, bisa conference call nggak? Kita mau ngomong progres dari pekerjaan kita yang ini." "Oh ya, nggak bisa, lagi banyak orang di kantor." "Loh, kok banyak orang di kantor?" gitu. Nah, ini yang paling pertama saya ingin jelaskan dulu, pekerjaan remote dan pekerjaan freelance itu dua hal yang sangat berbeda. Freelance itu pekerja lepas. Mungkin ada beberapa orang yang merekanya itu bekerja juga sehari-hari di kantor dan mereka di hire sebagai pekerja freelance untuk mengerjakan pekerjaan atau proyek ini. Gitu. Contoh yang sering saya lihat misalnya ada beberapa perusahaan yang mungkin perusahaan startupnya ini mereka hanya punya orang sales, dan seorang sales ini mencari pekerjaan dan dia kerja pekerjaan kemana-mana aja.
Dibilang kalian butuh sistem A nggak? Saya bisa bikin. Kalian butuh sistem B tidak? Saya bisa bikin. Pokoknya semua saya bisa bikin. Pada saat udah dapat projectnya baru dia nyari. Ada yang bisa bikin nggak? Face recognition. Ada yang bisa bikin nggak? Sistem pemerintahan, sistem rumah sakit atau yang lain-lainnya. Gitu. Dan pada saat itu mereka meng-hire tenaga freelance. Nah, tenaga freelance itu ya tentunya beda dengan pekerja remote. Kalau pekerja remote, anggapannya dia adalah seorang karyawan, cuman dia kerjanya bisa dari rumah, gitu. Dan tren sekarang juga sudah berubah ya. Beberapa perusahaan mereka sudah memberikan kebebasan untuk bisa bekerja remote. Ada beberapa perusahaan yang di dalam seminggu mungkin dikasih pilihan boleh 1 atau 2 hari bekerja remote, tapi 3 harinya mereka harus ada di kantor, gitu. Jadi pada saat 3 hari itu, Senin, Selasa, Rabu, kita bisa melakukan offline meeting dan bahas dan progress report, tapi Kamis dan Jumat orangnya mungkin bisa bekerja di luar, gitu. Bahkan ada beberapa perusahaan yang dari jumlah engineer-nya, misalnya jumlah engineer-nya ada 150, bangku yang disediakan hanya 120. Jadi mau nggak mau mereka harus rotasi, ada yang harus kerja dari rumah, gitu. Ya, trennya memang sudah berubah karena cara bekerja sekarang sudah beda dengan dulu. Banyak hal yang bisa kita lakukan di mana saja. Untuk repository sudah Git dan semua service-service yang dipakai kebanyakan SaaS bisa diakses dari mana aja. Kita sekarang sudah ada Slack, ada Microsoft Teams untuk repository, ada Bitbucket, GitLab, GitHub dan yang lain-lain. Untuk komunikasi pun sudah mudah sekali sekarang. Tapi saya sendiri sebagai pemberi kerja, yang paling penting buat saya tentunya pekerjaannya selesai tepat waktu dan tentunya kualitasnya juga harus sangat baik, gitu. Nah, misalnya saya memutuskan untuk menjadi seorang pekerja remote, ada beberapa hal yang harus saya perhatikan sebelumnya. Yang pertama, yang saya bilang tadi, pastikan kalian memang punya waktu untuk bisa mengerjakannya, ya. Jadi kenapa menurut saya ini penting sekali? Karena yang tadi masalah etika. Jangan sampai ini ada perusahaan yang susah payah mendapatkan project untuk sistem pendidikan misalnya. Ternyata karena kalian ngerjainnya sambilan, ternyata kalian punya pekerjaan kantor juga, yang pekerjaan kantornya itu tidak bisa kalian tinggal atau deadline-nya besar. Akhirnya yang perusahaan tadi memberi kerja, mereka kehilangan reputasi atau mereka harus kena penalti atau yang lainnya. Hanya karena kalian bermain-main dengan hal yang tadi, gitu. Kalau nggak sanggup, jangan. Mau remote, mau freelance, kalian harus pastikan kalian memang punya waktunya. Dan tentunya dan banyak juga untuk pemberi pekerjaan remote tadi, bahkan freelance, mereka akhirnya meminta berdasarkan pengalaman seminggu sekali harus ketemu. Yang nggak harus ketemu seminggu sekali, kalau memang bisa conference call atau yang lain, kalau diminta ya kalian harus mampu, gitu. Progres, kalian harus bisa memberikan progres. Yang kedua, jangan mengaku kalian memiliki skill yang sebenarnya kalian nggak punya. Kalian pokoknya ambil project, ada project untuk facial recognition, kalian bilang iya bisa, pada saat diterima baru pertama kali kalian coba kerjakan. Sekali lagi resikonya besar, reputasi kalian dan tentunya reputasi dari perusahaan tadi sangat menjadi sesuatu yang bisa hilang nantinya. Dan yang ketiga, saya ngerti setiap orang itu punya kebutuhan untuk mendapatkan ya uang tambahan gitu. Ada beberapa orang yang sudah sampai ke leher penuh dengan cicilan-cicilan yang harus mereka bayar. Ada beberapa orang yang ya pengennya cuman karena bisa dapat iPhone baru atau dapat HP Samsung terbaik atau ingin beli gadget-gadget lainnya. Kalian harus pastikan kalian mengerjakan ini karena kalian butuh atau karena pengen-pengen aja. Itu dua hal yang sangat berbeda loh. Biasanya kalau dalam development saya membedakan antara dua hal. Apakah ini sesuatu yang must have atau nice to have? Must atau need to have atau nice to have. Bedanya jauh loh. Misalnya di dalam sistem kita bisa dengan satu klik SSO auto login,
Apakah itu harus dimiliki atau cuma nice to have? Yang lebih penting kan sistemnya selesai dulu gitu. Sama halnya dengan duit tadi. Gitu. Dan kalau misalnya kita bicara masalah kebutuhan kalian tadi, masalah uang, jangan sampai karena kalian ingin atau ya buruk-buruknya kalian rakus lah menginginkan sesuatu dan kalian akhirnya sebenarnya waktunya nggak punya, skillnya nggak punya, karena kalian pengen uangnya aja, akhirnya kalian mengerjakan pekerjaan itu di jam kerja di kantor. Ini menurut saya sesuatu yang sangat fatal loh. Kalau kalian udah punya pekerjaan sehari-hari dan di jam kerja kalian mengerjakan pekerjaan remote, kalau ketahuan, aduh, besar sekali gitu. Saya sendiri sebagai seorang manajer, kita lagi punya deadline, kita mau release, ternyata orangnya tidak mengerjakan pekerjaan dan kalau dicek tidak selesai pekerjaannya karena dia malah mengerjakan pekerjaan remote tadi. Ya, oke. Nah, itu 3 hal. Ini sebenarnya masalah motivasi kalian, masalah idealisme, masalah apakah benar kalian ini pantas untuk mengambil pekerjaan remote atau tidak. Setelah itu, ada tentunya fasilitas yang harus kalian miliki. Yang pertama, masalah internet. Ya, kita bicara masalah IT, pastinya internet itu sesuatu yang paling vital untuk dimiliki. Kalian bekerja remote, kalian ingin push ke repository, nggak punya internet, tidak bisa. Kalian harus memberikan laporan, mungkin mereka menggunakan Trello atau menggunakan project management yang lain, tapi kalian tidak punya akses internet, nggak bisa. Gitu. Apalagi kalau mau conference call dia itu sangat banyak mengambil pulsa data. Jadinya pastinya kalian harus memiliki akses internet yang baik untuk itu. Saran saya tetap paling bagus itu menggunakan fiber. Kalau kalian menggunakan tethering dan tetheringnya itu lambat dan tidak bagus dan tethering itu jauh lebih mahal sebetulnya. Jadi menurut saya sih kalian memang harus mengeluarkan sedikit uang untuk fasilitas internet tadi. Yang kedua, kalian harus bisa selalu dihubungi. Saya sebagai seorang manajer menerima seorang pekerja remote, saya tanya status, lalu dia menjawab 4 jam, 5 jam kemudian, tentunya saya gerah. Apalagi kalau ini berhubungan dengan deadline. Ya. Ini tentunya beberapa faktor, bisa saja karena memang si karyawan tadi yang kita terima menjadi pekerja remote, dianya itu memang mengerjakannya terlalu mepet ke akhir waktu. Gitu. Tapi bisa juga saya sebagai manajer pekerjaannya setiap 3 hari berubah, setiap 2 hari berubah, speknya berubah dan yang lain-lain. Sedangkan deadline-nya semakin mendekat. Jadi itu sesuatu yang harus dipertimbangkan juga. Gitu. Dan pastinya ini yang paling penting kalau kalian ingin bekerja remote menurut saya, kalian bisa bekerja di suatu tempat di mana kalian bisa berkonsentrasi, bisa berpikir, bisa menggunakan seluruh kapasitas kemampuan otak kalian. Gitu. Kalau kerja di rumah, ya, sebetulnya ada plus minusnya, apalagi kalau kalian sudah punya anak, apalagi kalau kalian sudah berkeluarga dengan istri atau pasangan kalian, jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada saat itu. Dan beberapa teman saya yang remote worker akhirnya memilih untuk bekerja di co-working space. Gitu. Tapi kalau dalam kondisi ini yang masalah penyebaran virus tadi, tentunya bekerja di rumah lebih baik daripada di co-working space. Sama aja. Itu area publik, jadi tempat di mana ada kemungkinan untuk penyebaran virus. Gitu. Nah, tadi saya bicara masalah motivasinya, saya sudah bicara juga masalah fasilitas yang dibutuhkan. Sekarang, di mana saya bisa mencari pekerjaan remote? Nah, ini sebetulnya yang paling pertama menurut saya, ikutlah ke organisasi, nanti di dalam organisasi atau komunitas, ya. Di situ biasanya kalau ada pekerjaan remote, ada aja yang posting. Dia posting, contohnya kalau di grup Node.js Indonesia yang Telegram, itu tiap hari Senin orang pada posting-posting untuk pekerjaan, kadang-kadang ada yang remote juga. Dan bisa juga, saran saya yang paling baik itu di grup yang di Facebook, ada sebuah grup yang namanya Kami Kerja Remote. Kenapa? Karena mereka memiliki sebuah landasan ide.
gitu. Idenya adalah gimana caranya membuat pekerjaan remote menjadi sesuatu yang standar di Indonesia, dan mereka memiliki banyak usaha dan banyak kerjasama. Coba cari di Facebook, kami kerja remote. Lalu setelah itu ada banyak job site. Job site ini yang paling sering saya dengar dan bagus itu Upwork, itu cukup bagus. Tapi ada tempat banyak lagi, ada Fiverr di Indonesia, ada Projects dan yang lain. Nanti di situ ya itu mungkin agak diambang-ambang antara pekerjaan freelance dan pekerjaan remote. Tapi kalian coba bicara aja. Pengalaman saya, kalau misalnya ada pekerjaan freelance, nanti saya coba kasih pekerjaan dulu ke orang ini. Nih, coba kamu ngerjain project ini, pekerjaannya bagus. Coba lagi, pekerjaannya bagus. Akhirnya itu jadi seperti sebuah bentuk wawancara kerja. Dan akhirnya saya bisa terima dia sebagai pekerja remote dalam waktu jangka panjang, gitu. Oke, yang paling penting yang ingin saya sampaikan tadi, pastikan masalah integritas kalian ya. Jangan hanya masalah ingin bisa untuk bekerja remote, akhirnya kalian mencari segala cara dari mulai mencoba mengakal-ngakali atau punya double atau 3 pekerjaan atau yang lain. Saran saya sih jangan gitu. Lebih baik mencari pekerjaan yang satu di mana kalian benar-benar menghabiskan tenaga kalian, menghabiskan kreativitas kalian, dan di sana kalian dihargai gitu, sehingga kalian karirnya bisa menanjak. Seperti yang sering saya katakan di beberapa video saya yang lain, kalau kalian mengerjakan 2 hal berbarengan, akhirnya di dua-duanya kalian tidak akan bisa perform yang paling baik gitu. Dan yang saya inginkan untuk kalian semua, agar kalian bisa perform dimanapun kalian bekerja, sehingga karir kalian di IT bisa mendapatkan potensi yang paling baik gitu. Kalau kalian baru melihat video ini, mohon untuk subscribe dan tekan tombol like agar video ini masuk ke feed orang-orang yang lain. Dan saran saya, tolong kalian semua stay safe, hati-hati, jangan di tempat yang umum. Pastikan kalian selalu mencuci tangan dengan baik. Tetapi walaupun semua orang selalu bicara tentang cuci tangan, pastikan juga wajah, rambut kalian dan yang lain itu dibersihkan gitu. Karena kalau ada yang bersin, lalu bersinnya kena ke rambut, pas kalian gak sengaja megang dan begini, udah kena. Kalian kucek-kucek mata, karena virusnya ada di mata, habis itu ke mulut, kena juga. Pulang kerja, ganti baju. Usahakan mandi, menggunakan sabun. Oke? Cukup simpel, harusnya kalian semua sudah tahu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan saya Julian Alimin di Tips Berkarir di IT.